Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa saham-saham yang paling aman untuk melakukan dividen investing di tahun 2024 ini. Dimana kita akan simulasikan untuk menumbuhkan modal 1 juta menjadi 500 juta guys ya. Nah, saham-saham ini sudah terbukti ya menjadi saham favoritnya para dividen investor, di mana para dividen investor ini hanya akan muncul 1 tahun sekali menjelang pembagian dividen. Mereka akan pamer jumlah lotnya ya guys ya, yang begitu banyak, ada yang udah ratusan lot, ada yang udah ribuan lot, dan para dividen investor ini juga selalu mendapatkan dividen rutin dari saham-saham ini. Jadi trik investasinya adalah investasi dengan aman dan nyaman. Nah, kita akan bahas pada video kali ini, jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai habis. Tapi disclaimer on guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, boleh di-subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham, boleh cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan guys ya. Jadi gimana nih caranya merubah 1 juta menjadi 500 juta plus dividen rutin ya guys ya. Lakukan 3 hal ini. Yang pertama, dividen investing, yaitu hanya berinvestasi di saham yang memberikan high dividend. Lalu yang kedua, kita melakukan compounding interest, di mana kita memutarkan kembali dividen yang didapatkan dan tetap investasi secara konsisten. Jadi kita dapat dividen berapapun itu dibelikan sahamnya lagi. Lalu yang ketiga, kita tetap harus mengejar yang namanya capital gain ya. Beli saham yang masih under value, maka harganya akan cenderung naik. Ketika pertumbuhan labanya naik konsisten secara tahunan, maka dividen yield-nya itu akan semakin besar guys setiap tahunnya ya. Jadi pembagian dividennya itu bisa berubah-ubah tiap tahun. Nah, jadi ketika labanya naik secara konsisten ya dia terus naik, terus tumbuh, maka potensi dividennya pun sebenarnya bisa makin besar guys tiap tahunnya. Seperti itu. Kita lanjut guys ya. Investasi di saham high dividend yang aman tentu saja kita berinvestasi di saham perbankan di Indonesia. Kenapa kok saham bank? Karena saham perbankan di Indonesia secara growth atau pertumbuhannya itu sangat bagus. Ya, dividennya rutin, lalu labanya juga terus tumbuh. Lalu kita lihat juga memang untuk saham-saham perbankan di Indonesia itu ada beberapa saham bank yang menjadi favoritnya para dividen investor gitu guys. Ya, mereka mengkoleksi saham tersebut sampai banyak dan memang bertujuan hanya untuk mendapatkan dividen saja. Nah, jadi ada beberapa saham ya yang memiliki dividen yield yang cukup tinggi ya. Salah satunya adalah Bank Mega. Di tahun 2023 lalu berhasil membagikan 4,11%, lalu BBNI 4,13%, Bank Danamon 4,09%, dan Bank BTN 3,44%. Lalu ada juga Bank OCBC NISP ya dengan kode saham NISP, dividen yieldnya 6,90%, Bank BRI dividen yieldnya 5,88%, dan Bank Mandiri 4,86%. Ya untuk Bank BCA ya kalau misalkan teman-teman hitung ya, dividen yieldnya paling hanya sekitar 2-3%-an aja. Jadi tidak masuk ke dalam kriteria saham bank yang high dividend. Lalu ada di urutan 2 teratas adalah Bank Jatim yang berhasil membagikan 7,37% secara rutin. Lalu ada Bank BJB ya guys. Ini adalah 2 bank daerah yang menjadi favoritnya para dividen investor. Di tahun lalu membagikan 7,58%. Nah, lalu ada yang tertinggi lagi nih guys ya dibandingkan saham-saham perbankan yang tadi kita sebutkan. Saham tersebut adalah saham BNGA atau Bank CIMB Niaga, di mana pada tahun 2023 lalu CIMB Niaga berhasil membagikan dividen dengan yield 8,6%. Tentunya ketiga saham ini menjadi perbankan dengan dividen yield tertinggi guys ya. Ada BNGA ya membagikan dividen yield 8,66% tahun 2023 lalu BJBR 7,58% dan BJTM 7,37%. Lalu untuk prediksi di tahun 2024 di mana BNGA berpotensi bisa membagikan yield sebesar 9%. Lalu untuk BJBR ternyata ada penurunan nih dari prediksi yang kita lakukan guys ya. Dari 7,58% menjadi hanya 7% aja. Sedangkan untuk BJTM, di sini BJTM berpotensi bagi dividen yang lebih tinggi ya. Dari 7,37% menjadi 8%. Jadi kita akan coba simulasikan dengan menggunakan
asumsi dividen yield 8% guys ya. Kita ambil pertengahannya aja ya, karena memang untuk BNGA berpotensi bagi dividen yang lebih tinggi, yaitu di sekitar 9%-an. Jadi kita akan tetap menggunakan nilai yang tengah-tengah gitu guys ya, yaitu 8% per tahunnya. Kita lanjut ya. Yang pertama kita membahas dividen investing menggunakan sistem dollar cost averaging, di mana di tahun pertama DCA untuk saham BNGA ataupun BJTM dengan nominal 1 juta per bulan. Jadi kita mengalokasikan dana ya dari penghasilan kita itu 1 juta per bulan untuk investasi di saham bank tersebut ya. Yang berarti satu tahunnya itu senilai 12 juta guys untuk investasi. Atau teman-teman ya bisa mengeluarkan modal investasi di awal tahun 2024 ini sebesar 12 juta untuk mendapatkan return dividen 8-9% di tahun ini guys ya. Nah, ini simulasi yang kita lakukan untuk tahun pertama ya. Dengan potensi mendapatkan dividen ya dari 12 juta yang kita investasikan, kita berpotensi dapat 980.000. Nah, ini adalah annual return dengan 8% ya guys ya per tahunnya ya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, kita ambil nilai tengah-tengahnya. Lalu untuk di tahun kedua kita masih dollar cost averaging ya dengan nominal yang sama, yaitu 1 juta per bulan atau 12 juta per bulan. Maka modal kita di sini bertambah ya, jadi 2 kali lipat dari yang tadinya 12 juta menjadi 24 juta. Tapi karena di tahun pertama kita sudah mendapatkan dividen ya 980.000, maka modal investasi kita itu bukan 24 juta, tapi 24 juta 980.000 guys ya. Karena ada pertambahan 12 juta per tahunnya. Lalu dari 24 juta 980.000 ini kita mendapatkan kembali return 8% per tahunnya. Maka total modal keseluruhan adalah 26.978.400 rupiah ya. Lalu untuk dividen yieldnya ini bertambah 2 kali lipat guys ya dari tahun sebelumnya. Ya, di tahun sebelumnya di awal investasi kita hanya dapat dividen 980.000. Tapi di tahun kedua kita mendapatkan dividen 1.998.000 rupiah guys ya. Nah, modal kita naik ya guys ya. Karena modal kita naik, maka dividen kita pun tentunya akan mengalami kenaikan 2 kali lipat ya, seperti itu. Oke guys, kita lanjut guys ya. Nah, ini saya sudah simulasikan ya untuk compounding interest untuk dividen saham-saham ya, bisa BNGA, bisa BJTM guys ya, tergantung mana yang mencapai dividen yield 8% ya. Teman-teman silahkan dipilih aja sesuai dengan seleranya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, ini murni kita mengedukasi guys ya buat teman-teman terutama yang pemula di saham. Nah, untuk compounding interest saya sudah simulasikan ya guys ya. Teman-teman lihat nominalnya ini saya simulasikan secara manual ya, di mana per tahunnya kita rutin berinvestasi sebesar 12 juta. Ya, maka ya teman-teman lihat nilai ya, di mana kita mencicil saham ini 1 juta per bulan. Berarti modal per tahunnya itu kita mengeluarkan uang 12 juta. Dan modal investasi kita di tahun ke-15 itu mencapai 180 juta. Nah, ini kembali lagi ya, tergantung teman-teman mampunya berapa ya untuk investasi, itu juga akan mempengaruhi compounding interest-nya teman-teman. Maka, total keseluruhan perolehan dividen yang kita dapatkan adalah 171 juta 949 ribuan ya guys ya. Jadi hampir menyamai modal investasi kita guys. Ya, hampir menyamai total modal yang kita investasikan. Kita dapat dividennya sebesar 171 jutaan gitu guys ya. Nah, ini adalah keajaiban dunia ke-8 yang namanya compounding interest atau efek bola salju. Di mana ketika kita rutin investasi dan kembali menginvestasikan dividen yang kita dapatkan, nah ini tentunya kita akan mendapatkan ya total investasi sebesar 351 jutaan ya guys ya, 351 juta ya total investasi yang kita miliki, dan ini tentunya tiap tahun akan terus mendapatkan dividen ya. Jadi modal investasi ini bukan hanya modal investasi aja nih, tapi potensinya ya ini sudah menjadi mesin uang guys, dimana kita tiap tahun itu mendapatkan dividen 26 juta, 26 juta, 26 juta ya, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan teman-teman lanjutkan ya investasinya bahkan dengan nominal yang lebih tinggi lagi, misalkan
ya di tahun ke-7 teman-teman mendapatkan bonus ya misalkan 100 juta. Nah, itu teman-teman bisa investasikan agar ya waktu untuk teman-teman mendapatkan modal investasi yang besar dan dividen yang besar itu juga lebih cepat lagi gitu guys ya. Jadi tahun ke-15 dividen yang didapat adalah 2 kali lipat dari modal yang diinvestasikan per tahunnya guys ya. Modal investasi 12 juta per tahun dan perolehan dividennya 26 juta per tahun ya. Ini adalah untuk perbandingan guys. Dimana kita investasi ya 12 juta per tahun, tapi di tahun ke-10 kita mendapatkan dividen lebih tinggi daripada modal yang kita investasikan ya. Di sini modal yang kita investasikan 12 juta kan. Nah, tapi kita dapat dividen 13 jutaan. Berarti total dividen per tahunnya itu sudah mengalahkan modal investasi yang kita keluarkan per tahunnya. Ini kan per tahun guys ya, 12 juta per tahun. Gitu. Lalu total investasi 180 juta menjadi 351 jutaan plus dividen rutin 26 juta per tahun. Gitu guys ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah lama di saham, lalu tiba-tiba ya kawan-kawan yang senior ini mendapatkan bonus pekerjaan atau mungkin baru saja menjual aset lamanya atau mungkin aset warisan gitu guys ya. Nah, itu untuk para senior yang sudah lama investasi di saham, apalagi yang sudah melakukan dividend investing, pastinya mereka punya conviction yang tinggi. Mereka punya keyakinan yang tinggi untuk meninvestasikan uangnya di pasar saham gitu guys ya. Apalagi perbankan di Indonesia cukup aman untuk dividend investing ya karena pertumbuhannya sangat bagus. Kita lanjut guys ya melihat dari potensi capital gain yang bisa kita dapatkan ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita menggunakan contoh BNGA di sini, di mana BNGA dalam 1 tahun terakhir ya, ini mengalami kenaikan 51,53%. Ya, jadi ini dikarenakan CIMB Niaga ya, laba per kuartalnya itu terus naik. Ya, laba terakhir di kuartal 3 2023 juga mengalami kenaikan sebanyak 27,24%. Lalu, untuk tahun 2024 ini, di mana BI membuka peluang ya untuk memangkas suku bunga di semester 2 2024 ini, maka potensi saham-saham perbankan di Indonesia untuk semester 2 2024 ini tentunya akan lebih bagus lagi guys ya. Jadi kita akan asumsikan untuk kenaikan capital gain-nya itu hanya 8% aja per tahun. Karena kenaikan yang terjadi di BNGA ini adalah bisa dibilang anomali guys ya. Tapi ya ini karena fundamental. Jadi kenaikan harga saham BNGA di tahun 2023 lalu terjadi karena fundamentalnya itu semakin bagus. Di tahun 2023 itu saham BNGA mengalami kenaikan yang signifikan ya karena diketahui publik bahwa Pak Lo Keng Hong berinvestasi di saham BNGA dan juga NISP. Bahkan bukan hanya itu, saham lain yang dimiliki oleh Lo Keng Hong pun juga ikut melambung tinggi seperti DILD, GJTL, dan juga lain-lain. Nah, teman-teman juga lihat GJTL itu sedang mengalami kenaikan, guys ya. Tapi kita akan fokus ya, tetap fokus ke saham-saham yang memberikan return besar, dan saham-saham perbankan ini menjadi alternatif ya untuk investasi kita, dan investasi ini saya rasa paling aman ya dilakukan dividen investing di Indonesia ya terutama. Jadi asumsi kenaikan capital gain 8% per tahun ini kita asumsikan atau kita ambil karena besaran dividen yield-nya. Jadi besaran dividen yield-nya kan tadi kita asumsikan 8% guys ya. Jadi untuk capital gain-nya kita asumsikan naik ya tiap tahun itu 8% ketika membagikan dividen. Tapi ketika laba perseroan itu terus naik, kinerjanya semakin bagus, hal-hal seperti ini pastinya akan sering terjadi guys ya. Jadi 1 tahun itu kan panjang guys. 1 tahun itu kan panjang ya. Ada 4 kali rilis laporan keuangan. Ketika 4 kali rilis laporan keuangan, labanya dia naik terus ya. Kuartal 1 naik, kuartal 2 naik. Itu pastinya harga saham bank tersebut tidak akan diam, tidak akan sideways. Pastinya kemungkinan besar akan terus naik karena ya semakin diapresiasi oleh investor gitu guys. Lalu untuk capital gain saham BNGA ya kita akan hitung di mana modal kita plus dividennya tadi sudah kita jelaskan juga ke teman-teman dari 180 jutaan itu menjadi 351 juta 950 ribuan ya menjadi 351 jutaan.
Lalu untuk gain 8% per tahun itu kita mendapatkan 171 jutaan. Tapi sebenarnya total gain ini bisa saja lebih besar dan bisa saja lebih kecil ya, tergantung pergerakan harga sahamnya. Untuk BJTM dan juga BJBR itu saham yang cenderung sideways, guys. Berbeda dengan BNGA ataupun NISP ataupun perbankan besar lainnya, di mana untuk bank daerah itu area untuk ekspansinya sangat terbatas, jadi hanya di daerah tersebut. Bank BJB ya hanya di daerah Jawa Barat, Bank BJTM ya hanya di daerah Jawa Timur gitu guys ya. Berbeda dengan BNGA. BNGA itu untuk ekspansi dia bisa di berbagai wilayah di Indonesia ataupun bisa ke luar negeri juga gitu guys ya sebenarnya. Dan kita jumlahkan di sini di mana total modal plus capital gain yang kita dapatkan adalah 523 jutaan, guys. Dan di porto kita itu sudah hijau ya, sebesar 48,8% untuk total capital gain yang kita dapatkan. Jadi BNGA ini sebenarnya masih under value ya, masih ada potensi bisa naik ke PBV 1 bahkan lebih ya. Saya rasa PBV 2 pun kalau misalkan masih bisa bagi dividen yang cukup besar ya, mungkin 9 sampai 10%, pastinya harga sahamnya akan terus naik. Dan bisa profit ya 100% lebih dalam waktu beberapa tahun mendatang gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia untuk saham-saham perbankan itu sangat menarik ya untuk growth-nya. Lalu untuk kenaikan 8% per tahun ini kita asumsikan tadi sudah kita jelaskan juga ya, sama dengan dividen yield-nya. Jadi ya terjeleknya atau kemungkinan terburuknya harga saham itu ya hanya naik pas pembagian dividen aja gitu guys ya. Lalu untuk total capital gain tercatat 48,8% di portofolio, bisa berbeda ya tergantung posisi beli saham juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pintar dalam penambah posisinya atau mencari posisi yang paling bagus untuk membeli saham ketika harga sahamnya turun tentunya, itu pastinya ya capital gain yang teman-teman dapatkan akan lebih besar lagi seperti itu. Jadi ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kenaikan capital gain ini dari kenaikan harga sahamnya yang memang dari valuasi masih cukup murah. Lalu yang kedua adalah teman-teman bisa cerdas dalam membeli saham. Ketika harga sahamnya turun, teman-teman memposisikan untuk beli. Tapi ketika harga sahamnya naik, teman-teman tahan pembelian dulu. Nah, itu saya rasa lebih cerdas dan lebih efektif ya untuk membeli saham. 48% ini bukan persentase profit keseluruhan guys dari modal ya. Kita akan bahas juga nih. Jadi berapa sih kira-kira total persentase profit yang kita dapatkan dari capital gain dan juga dividen. Ini kan 48,8% hanya dari capital gain guys ya. Nah, di sini kita akan coba bahas ya buat teman-teman. Modalnya ya, kita melakukan investasi 12 juta per tahun, jadi modal investasi kita 180 juta, setelah dividen menjadi 351 juta, dan setelah mendapatkan capital gain menjadi 523 juta. Ya, berarti ya untuk capital gain-nya itu 48%, sedangkan untuk total seluruh ya antara capital gain dan juga dividen itu sebenarnya kita mendapatkan profit sebesar 91%. Dan total profit yang kita dapatkan itu lebih besar dibandingkan modal yang kita keluarkan guys. Jadi total profitnya 343 jutaan, sedangkan modal investasi yang kita keluarkan hanya 180 jutaan ya. Nah, ini adalah efek dari compounding interest di mana kita selalu menginvestasikan setiap dividen yang kita dapatkan kita investasikan kembali ke saham tersebut, dan pastinya di tahun depannya kita mendapatkan dividen yang lebih tinggi ya guys ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari modal 1 juta per bulan selama 15 tahun, modal 180 juta menjadi 523 juta. Dividen harus diinvestasikan kembali guys ya agar mendapatkan dividen dan juga capital gain yang lebih besar lagi. Total profit dari dividen dan capital gain adalah 91% ya untuk total keseluruhannya. Jadi kalau misal teman-teman cek ya untuk kenaikan harga saham big cap perbankan seperti BRI, Bank Mandiri, BCA dan juga BNI, harga sahamnya itu cenderung naik terus. Jadi kita proyeksikan untuk saham-saham ya bank second liner yang memang growth-nya itu naik terus, saya rasa ya bisa seperti bank big cap sebenarnya ya dari sisi pertumbuhan harga dan dari sisi pertumbuhan net income-nya gitu guys ya. Pertumbuhannya loh guys ya. Nah, jadi gimana nih ya?
kalau misalnya teman-teman melihat guys ya, saham banking di Indonesia itu sudah bisa kayak gini, ya efek compounding interest-nya sudah bisa menghasilkan profit yang tinggi. Apa kabar saham-saham dengan dividen jumbo lainnya seperti Adaro Energy, ITMG, UNTR dan juga PTBA? Saya akui ya, untuk di tahun 2024 ini ya, meskipun saham-saham sektor batubara itu mengalami penurunan laba bersih, tapi dividen yield yang bisa dibagikan oleh saham sektor batubara itu sebenarnya masih sangat menarik. Apalagi saham ITMG guys. ITMG saya akui sih sangat tinggi gitu guys ya. Kalau misalkan dikasih koreksi sih saya sangat tertarik ya untuk membeli saham ITMG. Saya juga sudah jelaskan kemarin ya guys ya, 7 saham yang saya incar untuk tahun 2024 ini. Baik dari sisi capital gain ataupun dari sisi dividennya guys ya, seperti itu. Oke guys, jadi ya video ini adalah murni bersifat edukatif dan juga informatif, tidak ada ajakan jual beli saham. Analisa saham ini berdasarkan data yang objektif ya guys ya. Dan keputusan investasi itu kalian yang tentukan sendiri guys. Jadi, jika menurut teman-teman ada saham yang lebih menarik lagi, tulis aja pendapatnya di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan juga support channel Invest Saham. Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan dan juga kesuksesan. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.